Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Untuk adik-adik kelas besar, kelas tunas remaja, dan juga adik-adik kelas garis gembira. Kita bersyukur pagi ini kita ada kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus mengasihi kita, dan baiklah kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus semakin mengasihi Tuhan Yesus. Nah, pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyikan pujian Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Amin. Ya, kita tetap bersuka cita, kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Hanya ada
serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh mengisi hati kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Dan biarlah setiap kami boleh mencerna apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, anak kelas besar dan tunas remaja. Pada hari ini tentu kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah siap membawa Alkitab kita dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai pasal 14 ayat 38. Tapi kita tidak membaca semuanya, hanya sebagian ayat yang kita baca. Nanti adik-adik boleh membaca secara lengkap di rumah ya. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33 kita akan membaca. Saya akan membaca, adik-adik boleh melihat dalam Alkitab masing-masing. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Ayat 32, "Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, 'Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah jangan takut. Nah, semua orang punya rasa takut. Apakah dia tua, muda, anak-anak, remaja, semua orang memiliki rasa takut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, rasa takut ini jika tidak dikelola dengan baik, maka rasa takut ini bisa membuat kita menjadi orang yang tidak produktif, membuat kita jatuh semangat, membuat kita frustrasi, membuat kita tidak bisa melihat realitas hidup secara wajar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan yang berbicara kepada kita dari Bilangan pasal 13 ini berbicara tentang 10 orang pengintai yang memberikan berita buruk
kepada Musa dan Harun, juga kepada bangsa Israel. Nah, 10 orang pengintai ini, mereka merupakan bagian dari ke-12 pengintai yang dikirim oleh Musa dan Harun untuk mengintai tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, apa yang disampaikan oleh 10 orang pengintai ini, mereka membesar-besarkan masalah sehingga orang Israel termakan isu bahwa negeri yang akan mereka masuki atau tanah perjanjian itu adalah negeri yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Apa yang disampaikan oleh 10 orang pengintai ini memiliki kabar, memiliki akibat yang luar biasa. Akhirnya orang Israel bersungut-sungut dan mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada banyak akibat negatif kalau kita membesar-besarkan masalah ya. Sebenarnya masalah itu hanya sedikit saja keburukannya, tetapi karena kita membesar-besarkan masalah itu, akhirnya menjadi masalah yang luar biasa. Karena itu hati-hati ketika kita mendengarkan masalah, jangan coba-coba menambah-nambahkan. Kita harus menceritakannya secara wajar dan jangan menambah-nambah info dari berita tersebut. Bisa jadi berita yang kita sampaikan ini menjadi kabar bohong, atau dalam bahasa yang populer sekarang ini disebut dengan kabar hoax. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, akibat dari 10 orang pengintai ini, akhirnya ketakutan dialami oleh orang Israel. Nah, kita melihat akibat negatif dari ketakutan yang dihadapi. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Akibat dari rasa takut itu mengalahkan mentalitas orang Israel, bahwa mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Mereka menghadapi tantangan yang di depan mata mereka seolah-olah mereka tidak ada harapan lagi. Yang kedua, ketakutan itu merusak realitas. Jika sebelumnya Tuhan memberikan bangsa Israel tanah perjanjian, tetapi karena ketakutan mereka lupa kepada janji Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang memimpin mereka dan tinggal sedikit lagi mereka akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi akibat dari ketakutan akhirnya merusak realitas. Mereka tidak bisa berpikir secara wajar karena hidup mereka sudah dikuasai oleh ketakutan. Kemudian yang berikutnya, ketakutan membuat mereka gagal mempercayai Allah. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, di samping 10 kabar, 10 orang yang memberikan kabar yang tidak baik, hanya ada 2 orang yang memberikan kabar baik, yaitu Yosua dan Kaleb. Kedua orang ini mengatakan memang negeri yang diberikan itu, negeri yang akan kita masuki itu memang benar ada orang enak. Tetapi mereka mengatakan bahwa negeri itu akan kita taklukkan. Di ayat yang ke-30, Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sangat gampang untuk kita percaya kepada berita yang sangat rasional, yang dalam kemampuan berpikir kita. Tetapi Kaleb
dan Yosua mencoba membawa orang Israel supaya berpikir dengan cara yang lain, yaitu berpikir dengan cara rohani, melihat kepada Allah, memandang kepada Allah. Zaman sekarang ini sangat sulit kalau kita berbicara tentang iman. Kalau kita berbicara tentang iman, maka kita akan ditertawakan. Tapi jangan khawatir, Kaleb dan Yosua lebih dahulu merasakan bagaimana mereka membawa orang Israel berpikir secara rohani, memandang kepada Allah, dan tidak hanya berfokus kepada masalah, tetapi memandang kepada Tuhan. Dan kata-kata yang diberikan di sini dikatakan bahwa Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa Israel. Zaman sekarang ini hanya sedikit orang yang bisa menjadi agen perdamaian. Kata-kata yang menenteramkan, kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang menguatkan, hanya sedikit orang. Dan Kaleb dan Yosua, dua orang muda ini, menjadi berkat bagi bangsa Israel, di mana mereka hanya kelompok kecil, tapi mereka bertekad, mereka menjadi agen perdamaian. Mereka menenteramkan hati bangsa itu, bukan menambah-nambah berita, bukan membesar-besarkan berita seperti yang disampaikan oleh 10 pengintai. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, apa akibat dari orang Israel ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Seharusnya mereka tinggal sedikit lagi masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi karena Tuhan murka kepada mereka, maka Tuhan membiarkan mereka mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Di pasal 14, adik-adik bisa membaca sendiri bagaimana perjalanan orang Israel tidak hanya berhenti di situ, tetapi selama 40 tahun. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada dalam perjalanan hidup yang begitu sulit, karena Tuhan ingin membiarkan kita mengalami Tuhan. Tuhan membiarkan kita mengembara di padang kehidupan. Apa yang menjadi ketakutan kita sekarang? Ketakutan tentang studi, ketakutan tentang keluarga, ketakutan dijauhi teman-teman, ketakutan tidak bisa mengikuti gaya hidup anak muda. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada banyak pilihan yang di luar sana membuat kita bingung, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi ketika kita berjalan dalam garis kehendak Tuhan, ketika kita meletakkan rasa takut kita kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Mari kita mengakui rasa takut yang kita hadapi saat ini. Apa yang menjadi ketakutan kita? Kita sampaikan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan dengan caranya sendiri menyelesaikan rasa takut kita. Dan tentunya Tuhan menginginkan kita juga menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kata jangan takut disebutkan di dalam Alkitab sebanyak 365 kali. Adik-adik, mari kita menyerahkan kepada Tuhan semua rasa takut, rasa khawatir kita. Seperti dua orang muda ini, Kaleb dan Yosua, menyerahkan ketakutan mereka, menenteramkan hati bangsa itu, supaya menyerahkan permasalahan hidup bersama di bawah kaki Tuhan. Sebagai penutup, mari kita membaca Mazmur 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali lagi, Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya
kepadamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat firman Tuhan ini. Ketika kita takut, ketika kita tidak berdaya, jangan merasa diri kecil. Jangan merasa diri kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita mampu karena kita memiliki Allah yang mampu menyelesaikan masalah hidup kita. Ingat Mazmur 56 ayat 4 sekali lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua persoalan hidup kami, ketakutan, kekhawatiran, apapun bentuknya ya Tuhan. Mungkin rasa minder, rasa malu yang begitu hebat, kami serahkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami menyerahkan segala ketakutan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengangkat rasa takut kami, menyelesaikan semua persoalan kami, dan biarlah kuasa Tuhan yang melingkupi kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, untuk persembahannya bisa ditaruh di amplop. Nanti kalau papa dan mama ke gereja bisa dititip untuk dibawa ke gereja ya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini seperti firman Tuhan bahwa kita tidak perlu takut. Mungkin Tuhan mengizinkan hal-hal yang pahit dalam hidup kita, ada pergumulan-pergumulan yang kita rasa begitu berat, tapi marilah kita memandang kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan menyelesaikannya untuk kita. Nah, kita menyanyikan satu pujian, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Bapa di surga yang memelihara kami, biarlah hari-hari ke depan kami ini kami tetap mengamalkan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Kami belajar untuk tidak takut, dan biarlah adik-adik semua yang beribadah secara online pada hari ini Tuhan berkati studi mereka, berkati masa depan mereka, orang tua, keluarga, kakak, adik, maupun teman-teman pergaulan mereka. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi berkat dalam kehidupannya Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Sekalipun mereka masih muda, tapi mereka bisa menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang.
Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami mengakhiri kebaktian hari ini, dan biarlah berkat Tuhan di atas adik-adik yang ada beribadah pada saat ini. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah.